wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Sabtu jam ke-12, kelas 8B, pelajarannya adalah IPA. Ya. Kita akan membahas materi yang masih sama di bab 1. Kemarin sudah materi gerak pada manusia, kemudian ada gerak pada hewan, dan sekarang ada gerak pada tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Aska pimpin doa. Mas Aska. Siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas materi tentang gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Kalau gerak pada manusia apa saja ya alat geraknya dan hal-hal yang dipelajari di gerak pada manusia? Rangka, otot, terus Apa lagi ya? Tengkorak. Tengkorak, kepala, terus apa lagi? Tulang, anggota, Badan. Pelajaran pada pagi hari ini adalah materinya adalah tentang gerak pada tumbuhan. Terlihat apa yang saya tampilkan? Terlihat. Tentang apa ini? Tentang apa ini? Pernahkah kamu melihat tanaman seperti ini? Pernah. Di mana? Jalan banyak. Kebun. Jalan banyak. Di sekitar Pernah megang? Pernah. Megang? Kalau megang tanaman itu, apa yang terjadi saat setelah kamu pegang? Apa tuh menutup? Tutup. Menutup, tertutup. Pernah melakukan itu, mengamatinya? Pernah. Pernah. Pakai tangan atau pakai alat atau pakai korek atau pakai apa? Semua. Pakai tangan. Semua udah pernah. Pakai kaki sering ya? Tangan seringnya. Iya, tangan seringnya. Nah, tanaman itu namanya tanaman apa ya? Putri malu. Biasanya Malu. Tanaman ini biasanya terdapat di mana ya? jadi banyak tempat. Pinggir jalan. Terus di mana lagi? Berjalan. Kebun. Di kebun. Terus di mana lagi? Mudah tumbuh atau tidak? Mudah tumbuh atau tidak? Mudah ya. Karena biasanya di taman lapang yang luas itu biasanya ada tanaman putri. Tadi yang ketika tersentuh sudah terjawab, yaitu bisa mengatup atau menutup. Ya. Kenapa kok bisa tanaman putri malu itu kalau disentuh itu menutup atau mengatup gerak pada apa? Pada tumbuhan. Nah, nanti yang kita bahas di sini nama-nama dari gerak tersebut. Pada kesempatan hari ini, indikatornya adalah mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Di daerah sekitarmu ada tanaman putri malu? Ada. Ada ya. Oke, nanti kalau ada bisa kamu identifikasi, bisa kamu cek sendiri. Nah, kemudian di sini tujuannya siswa dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya putri malu saja, kamu juga harus bisa mengidentifikasi gerak-gerak pada tumbuhan yang lain selain putri malu. Ingat, penilaian pada pagi hari ini masih sama, yaitu penilaian sikap, disiplin, percaya diri, keaktifan. Kemudian penilaian langsung. Penilaian langsung di sini adalah tanya jawab. Jadi ketika ada saya bertanya, kamu menjawab, itu ada nilainya sudah. Sudah ada namanya penilaian langsung. Nanti ditambahkan di penilaian pengetahuan.
Kemudian ada penilaian pengetahuannya di Google Formulir, nanti ada di Classroom ya. Setelah kamu materi ini selesai, kamu nanti buka Google Formulir. Kemudian KKM-nya adalah untuk penilaiannya. Bisa. Oke. Bisa. Kita lanjut. Tadi yang namanya Putri Malu, kenapa kok bisa mengatuk saat disentuh? Putri Malu itu namanya adalah Mimosa pudica. Jadi nanti kalau saya sampaikan Mimosa pudica itu adalah daun putri malu. Mimosa pudica itu adalah daun putri malu atau tanaman putri malu. Ketika tanaman putri malu tersentuh oleh tangan, yang terjadi adalah tadi yang kamu sampaikan adalah mengatuk. Ya. Kenapa kok bisa mengatuk? Kenapa kok bisa mengatuk? Karena memiliki gerakan pada tumbuhan. Iya, karena memiliki gerakan pada tumbuhan. Gerak apakah namanya? Gerak apakah namanya? Gerak rangsang. Gerak rangsang. Rangsang di mana? Rangsang dari luar atau rangsang dari tumbuhan itu sendiri? Luar. Dari luar tumbuhan itu. Sekarang, mengapa tanaman kacang hijau pecah sendiri saat kering terkena sinar matahari? Pernah melihat kacang hijau? Tanaman kacang hijau? Pernah. Pernah. Pernah melihat yang ada di sawah? Yang Pernah. saat belum pecah? Pernah ya? Oke. Pernah. Kalau tanaman kacang hijau itu kok bisa pecah sendiri, kenapa? Kacang polong-polongan, lamtoro itu juga bisa pecah sendiri, itu kenapa itu? Coba, kalau kacang hijau yang belum kering sama yang belum kering sama yang sudah kering, yang cepat pecah sendiri itu yang mana? Yang kering atau yang tidak? Yang kering. Yang kering. Kering. Ya, karena apa itu? Karena pengaruh kadar Air yang Sinar matahari. kadar air, iya, karena pengaruh kadar air. Jadi, kalau tanaman kacang hijau pecah sendiri, itu karena pengaruh kadar air. Jadi, kalau misalkan tanaman kacang hijau habis panen itu kan dijemur. Kalau dijemur kan mesti meletek-meletek pecah sendiri, kan? Itu yang namanya gerak pada tanaman yang atau tumbuhan yang karena pengaruh kadar air, yaitu tanaman higroskopis. Selanjutnya, kalau tanaman pada siang hari itu lebih tegak daripada pagi hari. Karena apa? karena Ya? dipengaruhi rangsangan cahaya. Iya, betul. Karena dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi, kalau batang itu tumbuhnya ke atas, meskipun potnya itu dalam keadaan miring, tapi tetap batangnya akan tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Tetapi akarnya akan menjauhi cahaya matahari, yaitu tetap. Pernahkah melihat pohon beringin? Pernah. Pernah di mana kamu pernah melihat pohon beringin? Alun-alun. Alun-alun. Akarnya itu tumbuhnya ke atas atau ke bawah ya? Ke bawah. Ke bawah. Kalau akarnya berada di atas atau di bawah itu posisinya? Di atas. Di atas, tapi tetap tumbuhnya ke bawah. Kenapa akarnya tumbuh ke bawah? Karena dipengaruhi Ada rangsangan. pohon beringin. Iya, karena adanya rangsangan gravitasi bumi, selalu tumbuh ke pusat bumi. Di pusat bumi kan bawah, berarti akan tumbuhnya selalu ke bawah. Rangsangan gravitasi atau pusat bumi. Bisa dipahami untuk gerak yang pada putri malu, kemudian gerak pada
batang tanaman dan pada akar pohon beringin. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa. Allah bisa. Selanjutnya, Bisa. pernahkah melihat tanaman sirih atau tanaman anggur? Pernah? Anggur pernah, sirih tidak. Sirih Belum. pernah. Sirih pernah. Anggur belum. Malah kebalikannya tuh. Oh, Aska kebalikannya. Kenapa kok bisa tanaman anggur itu merambat ke batang atau tanaman sampingnya, Aska? Tumbuhnya kok merambat? Nabila, pernah melihat tanaman sirih yang seperti itu? Pernah. Yang melilit pada batang tanaman lain, pernah ya? Oke. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dipengaruhi rangsang sentuhan. Karena dipengaruhi rasa sentuhan. Jadi kalau ada tanaman, ya ada tanaman lain di sampingnya, kemudian merambat atau melilit di tanaman tersebut, maka itu namanya adalah gerak yang dipengaruhi rangsangan sentuhan. Tetapi beda dengan namanya tadi putri malu, beda lagi. Bedanya apa kalau putri malu dengan tanaman sirih yang merambat? Kalau yang namanya putri malu itu geraknya gerak nasti. Tapi kalau ini tanaman sirih namanya gerak tropisme ya. Ini namanya gerak higroskopis yang dipengaruhi oleh kadar air. Ingat, yang kalau dipengaruhi oleh kadar air namanya adalah higroskopis. Yang dipengaruhi oleh kadar air namanya apa ya? Higroskopis. Iya, higroskopis. Kalau hidro itu adalah yang sumber air. Nanti ada beda. Hidro sama higro, pakai D sama pakai G. Higro itu yang kadar air, hidro yang sumber air. Ini beda. Ini itu. Kemudian ada gerak esiono yang dipengaruhi rangsangan dari luar tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Nah, ada gerak tropisme, ada gerak taksis, dan ada gerak nasti. Kita bahas gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak yang tumbuhannya dipengaruhi datangnya arah rangsang. Berarti nanti ada fototropisme, itu macamnya ada dua. Jadi gerak tropisme itu nanti ada dua macam, yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Jadi gerak tropisme itu ada dua macamnya, yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Nah, sekarang kita bahas fototropisme. Ya, gerak fototropisme itu ada dua macam juga, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Berarti tadi yang saya sampaikan gambar yang pada saat tanaman itu yang berada di dalam pot, kemudian menuju ke arah cahaya matahari, berarti itu namanya fototropisme positif atau negatif ya? Positif. Ya, jadi kalau tadi yang gambar tanaman di dalam pot, kemudian batangnya itu menuju matahari, itu namanya adalah gerak tropisme positif. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sedangkan fototropisme negatif itu yang menjauhi rangsangan cahaya, yaitu akarnya tadi yang ada di pot itu kan tidak menuju cahaya matahari, tapi menjauhi cahaya matahari. Nah, selanjutnya ada geotropisme. Geotropisme itu yang dipengaruhi oleh gravitasi atau pusat bumi yang saya contohkan tadi. Gambar apa ya? Pohon beringin. Oh iya, pohon beringin. Kemudian ada tigmotropisme atau seismotropisme.
Itu yang dipengaruhi rangsangan sentuhan dari batang atau benda lain di sekitarnya. Tanaman Contohnya tadi sirih. apa ya? Tanaman sirih. Jadi gerak tropisme, yang seisme atau tikmotropisme itu adalah tanaman sirih yang tadi sudah saya tunjukkan di gambar. Selanjutnya ada hidrotropisme. Nah ini hidro itu air, berarti gerak tropisme ini dipengaruhi sumber air. Di hidro beda dengan higros ya. Hidrotropisme ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif mendekati sumber air, yang negatif menjauhi sumber air. Kemudian ada kemotropisme. Kemotropisme itu tropisme yang rangsangannya dari zat kimia, contohnya dari pupuk. Di tanaman kalau diberi pupuk, akarnya akan tumbuh subur, batangnya akan tumbuh subur. Itu gerak tropisme, kemotropisme. Kemudian ada gerak nasti. Tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang, tapi dari rangsangan, dari sentuhan atau dari cahaya, tapi bukan dari arah datangnya, tapi rangsangannya. Ada namanya fotonasti. Kalau fotonasti berarti rangsangan, foto itu cahaya. Berarti kalau fotonasti, gerak nasti karena rangsangan cahaya. Contohnya apa ya? Pukul 4 dan mekar pada sore hari dan menutup Mekarnya bunga pukul 4 sore dan menutupnya bunga pukul 4 sore pada pagi hari. Tikmonasti atau seismonasti yang karena rangsangan sentuhan. Tikmo atau seismo itu adalah sentuhan. Berarti kalau nasti jadi gerak nasti karena rangsangan sentuhan. Yang tadi saya contohnya adalah gerakan pada mengatupnya daun putri. Putri malu. Sini ada hidronasti. Hidronasti, apa itu hidronasti? Apa itu hidronasti? Gerak pasti karena rangsangan air. Karena rangsang Air. air. Hidro itu air. Jadi di sini saya contohkan adalah mekarnya bunga tulip di musim. Sini ada niktinasti, gerak nasti karena rangsangan keadaan gelap. Contohnya menutupnya. Di sini ada kemonasti. Kemonasti gerak nasti karena adanya zat kimia. Contohnya membuka menutupnya stomata pada daun. Kemudian ada nasti kompleks, gerak nasti yang karena rangsangan berbagai jenis. Contohnya rangsangan suhu, rangsangan dari tumbuhan itu sendiri, rangsangan air, rangsangan karbon dioksida, rangsangan cahaya. Nah, saya contohkan di sini adalah pada saat terjadinya proses fotosintesis. Ini nanti kamu bisa mengerjakan soal-soalnya. Oh, kalau nasti kompleks berarti kompleks itu banyak, berarti gerak nasti yang karena rangsangannya banyak. Rangsangan suhu, rangsangan air, rangsangan karbon dioksida, oksigen, ya. Kemudian ada gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak berpindah tempat. Ingat, gerak taksis itu adalah gerak berpindah tempat. Ada fototaksis dan ada kemotaksis. Ada fototaksis dan ada kemotaksis. Kemudian di sini ada gerak fototaksis itu karena gerak taksis yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Nah, di sini ada contohnya pergerakan Euglena viridis. Kemudian ada kemotaksis. Kemotaksis, kemo itu zat kimia, berarti karena rangsangan zat kimia. Contohnya di sini gerakan spermatozoa pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tadi sudah
membahas tentang gerak esionom. Nah, sekarang ada gerak autonom atau gerak endonom, yaitu karena rangsangan dari dalam sel tumbuhan itu sendiri. Jadi ilmu dari dalam. Contohnya apa ya? Gerakan autonom atau gerak endonom yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa ya? Gerak aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticilla. Iya. Iya, pada tanaman hidrilla. Jadi pertumbuhan tanaman hidrilla itu melakukan gerakan endonom atau gerakan autonom yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi gerak endonom itu juga dinamakan gerak spontan. Jadi spontan tiba-tiba bergerak. Ya. Jadi aliran gerakan pada sitoplasma tanaman air atau hidrilla itu mengalami gerak autonom atau gerak endonom. Apakah yang dimaksud gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oke, sip Ilma. Gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme itu ada namanya gerak tropisme fototropisme. Apa itu fototropisme? Yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi rangsangan cahaya. Ya, yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak fototropisme yang positif. Contohkan coba, Nabila. Tumbuhnya ujung batang. Oh iya, Anila sudah menjawab. Tumbuhnya ujung batang. Kalau ujung akar itu fototropismenya apa? Negatif. Negatif, oke. Kalau yang namanya tigmotropisme. Tigmotropisme contohnya Putri malu. apa ya? Iya, oke. Tanaman putri malu saat di kalau petahnya kacang polong-polongan seperti kacang hijau, itu termasuk gerak apa ya? Higrokopis. Higroskopis. Oke. Daun duri itu gerak apa namanya? Hanum? Iya, niktinasti. Berarti sudah paham ya tentang materi ini? Materi gerak pada tumbuhan sudah bisa dipahami ya? Sudah. Kacang hijau ada gerak higroskopis. Tadi gerak higroskopis itu yang dipengaruhi kadar air atau sumber air ya? Kadar air. Sumber air. Ya, higroskopis itu yang dipengaruhi oleh kadar air. Higroskopis, gerak esionom. Gerak esionom itu ada namanya gerak tropisme. Berasal dari rangsangan luar, kemudian ada gerak nasti. Kemudian ada gerak taksis dan gerak autonom atau gerak endonom. Yang kita bahas. Nah, nanti setelah ini selesai, ada soal yang harus kamu kerjakan dengan teliti, hati-hati. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga semangatnya. Semoga selalu sehat dan nilainya semakin baik. Amin. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya atas partisipasinya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Sekarang Mas Afil mimpin doa. Berdoa mulai. Amin ya Rabbal alamin. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.